Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit agenda hari ini apa sih nih yang terupdate nih? Kemarin kan sudah pasca dari PN Bekasi nih, saat ini apa yang terbaru nih? Baik, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim ya ke kantornya Pak Jenderal Bang Riki. Jadi hari ini adalah kita itu berkoordinasi terkait pelaporan kemarin di Polda yang sudah berjalan. Alhamdulillah kemarin update-nya kalau suratnya sudah diterbitkan untuk para terlapor sudah diterbitkan semua. Dan tadi kita sempat bercerita kepada Bapak, terus kita minta nasihatnya juga seperti apa ke depan bimbingannya, dan alhamdulillah kita tadi sempat ngobrol-ngobrol dan sambutannya seperti yang kita harapkan juga, bahwa ini memang harus diselesaikan dengan cepat dan memang tepat begitu. Mungkin Bapak mau langsung menanggapi. Baik, jadi gini ya, saya langsung aja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi melihat posisi kasus ini yang telah diceritakan dari pihak korban ya, tentunya saudara Emil Jane ya, yang merasa bahwa mobilnya digelapkan oleh seseorang yang bernama Acap Prayoga ya. Ya. Kemudian mobil ini berpindah tangan kepada saudara Della Puspita dan Arman. Kalau kita lihat dari posisi kasus ini berawal daripada masalah umroh ya. Umroh yang tidak jadi ya, kemudian terjadilah penarikan uang daripada yang bersangkutan pada klien kami ya, yaitu saudara Emil ini. Nah, ternyata dalam perjalanannya ini karena mungkin seadanya suatu kekerabatan persaudaraan, supaya dia bisa cepat cari uangnya, dia dipinjamkanlah mobilnya. Dia minjem mobil nih, masalah Baleno nih, diserahkan oleh yang bersangkutan tapi cepat kembaliin. Ini tidak ada tendensinya kepada permasalahan yang sedang dihadapi tentang masalah umroh tadi. Nah, dalam perjalanannya ternyata mobil ini berpindah tangan kepada Della Puspita dan Arman sebagai suaminya. Yang saya katakan di sini tanpa melalui etika prosedur hukum. Ini kita sudah berbicara hukum ya. Nah, kemudian tentunya klien kami ini mempertanyakan pada saudara Acap Prayoga ini, kemana mobil kami? Kenapa belum dikembalikan? Nah, singkat ceritanya, bahwa ternyata mobil ini sudah berada di tangan Della dan Arman. Nah, tentunya ya klien kami bertanya kepada yang bersangkutan, mana mobil kami? Tenang, aman saja. Ya, aman bagaimana? Seharusnya secara etika prosedur hukum, seseorang memegang kendali pada mobil harus dipertanyakan mobil berasal dari mana. Ternyata waktu dikonfirmasi itu atas nama beliau. Memang ini kan mobil leasing nih. Nah, setelah ditelusuri, ternyata tidak berada di tempat lagi. Sudah berada di Polres Bekasi. Ya, tentunya bingung dong, lah kenapa sampai di Polres Bekasi? Nanti saya cerita ini baru nanti dari akidah hukum saya sampaikan nanti ya. Seharusnya Polres Bekasi itu mempertanyakan, ini mobil dari mana, dalam kepentingan apa dititipkan di sini. Kalau memang mobil ini mobil tidak bertuan, harus diminta laporan polisi daripada yang menitipkan, supaya mobil ini sah secara hukum tidak ditempatkan di parkiran Polres Bekasi. Itu bukan tempat parkir, itu tempat daripada wadah daripada orang cari keadilan, yaitu tempat di Polresnya. Ternyata terjadi. Nah, setelah dikonfirmasi hanya dititipkan tuh barang itu, katanya untuk mengamankan. Loh, kalau untuk mengamankan, loh kenapa nggak di rumahnya saja? Yang pertama. Yang kedua, kenapa dari pihak Arman dan Della itu tidak konfirmasi kepada pemiliknya atas namanya dia yang ada di STNK? Kok malah dititipkan ke tempat yang tidak sesungguhnya, yang tidak semestinya? Dengan alasan bahwa supaya aman-aman apanya, harusnya kalau memang ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, konfirmasi antara kedua belah pihak. Antara pihak Arman dengan pihak
klien kami, pihak Kamil, kalau memang meragukan kondisi atau pemilik mobilnya, ini kan leasing, dicek saja ke leasingnya. Betul nggak bahwa ini pemegang hak atas nama daripada Kamil sebagai orang yang ada di STNK? Kan tidak dilakukan. Nah, ini yang sangat kita sesalkan. Jadi, dari kaidah hukum, ya, dapat dan patut diduga telah terjadi suatu penggelapan, baik dari pihak Acha Prayogi maupun dari pihak Arman dan Della, turut serta melanggengkan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana penggelapan. Itu etika prosedur hukumnya. Ya. Kalau dibilang, wah kami nggak merasa, nggak bisa. Kalau seandainya kamu tidak merasa itu milikmu, dititipkan orang lain, patut dan wajar kamu pertanyakan di mobil milik siapa. Nggak serta-merta aja. Kalau seandainya itu digadekan, tanya dong ini milik siapa, kan nggak bisa. Tanya dong mana BPKB-nya. Kalau kamu mau menitipkan di barang supaya terjadinya penyelesaian tentang masalah pembayaran. Nah, kesimpulannya ya bahwa di dalam peristiwa ini klien kami merasa dirugikan dengan peristiwa ini. Mobilnya diparkir di Polres tidak dapat diambil untuk sementara karena masih ada laporan polisi pengaduan. Ingat loh ya, laporan polisi pengaduan kepada pihak Polda Metro yang untuk segera ditindaklanjuti dari aspek hukum. Tentunya nantinya yang terlapor sudah saya monitor, sudah dibuat surat panggilan juga. Tidak bisa terlepas antara Acha Prayogi dan Della dan Arman. Ini etika prosedur hukum. Jadi tidak bisa mengelak, nggak ada alasannya. Wah, saya nggak bisa tanggung jawab, kan dia yang nitipin, ya titipin bawa siapa, barang siapa. Masa kita dititipin barang, kita tidak tahu ini barang siapa, kita pegang saja. Berarti kita telah melanggengkan terjadinya suatu peristiwa pidana penggelapan. Gitu kira-kira rekan-rekan media ya. Ada yang tanyakan lagi? Pada tegang atau langsung jelasin? Pressure-nya on ya gitu ya. Bang, ini kan prosesnya sudah di Polres Bekasi ya, mobil itu ya? Mobilnya ya? Iya. Tapi kan ada sebab penyebab bang, mobil itu bisa nyampe ke itu. Ya kan pasti ada sebab penyebabnya. Perkara yang penyebabnya bisa dijelasin. Saya tidak mengatakan sebab penyebab. Kalau sebab penyebab berarti ada sebab.